Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusi tentang ronde keperawatan atau nursing round. Sebelumnya ada yang sudah tahu, sudah pernah dengar tentang ronde keperawatan? Oke, kita diskusikan hari ini ya. Oke, apa sih ronde keperawatan? Jadi ronde keperawatan adalah kegiatan untuk mengatasi masalah keperawatan pasien yang dilaksanakan oleh perawat dengan melibatkan pasien untuk membahas dan melakukan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat primer, konselor, kepala ruang, perawat pelaksana, dan melibatkan seluruh anggota tim. Nah, kalau di pendidikan ronde keperawatan juga suatu model pembelajaran klinik yang tujuannya adalah untuk mentransfer ilmu, pengetahuan ke mahasiswa. Jadi intinya kalau ronde keperawatan ini adalah kegiatan, ini salah satu bentuk, kemarin saya sudah menjelaskan terkait dengan MPKP, masih ingat ya, model praktek keperawatan profesional. Salah satu pilar yang harus ada adalah hubungan profesional antara perawat dengan pasien, perawat dengan perawat, dan perawat dengan tenaga kesehatan yang lain. Salah satu bentuk hubungan profesional dilakukan dengan ronde keperawatan. Mudahnya, jadi ronde keperawatan ini adalah kegiatan apa? Kegiatan diskusi untuk menggali masalah keperawatan pasien yang tidak selesai-selesai, didiskusikan dan pasien dilibatkan. Seperti itu. Ada gambaran ya? Jadi diskusinya bukan hanya antar perawat, tapi pasien juga dilibatkan. Nah, terus ciri-ciri yang disebut ronde itu ciri-cirinya apa sih? Yang pertama adalah klien dilibatkan secara langsung dan klien merupakan fokus kegiatan. Jadi bukan fokusnya di kepala ruang yang memimpin diskusi, enggak. Tapi ke pasien, dan pasien dilibatkan langsung, dilibatkan dalam proses diskusi. Pasien enggak kon mikir, enggak. Tapi nanti dia akan divalidasi. Benar nggak sih Pak, kemarin sudah dilakukan ini sama perawat A, iya, terus gimana Pak rasanya Pak? Gitu. Jadi pasien dilibatkan langsung, ditanya-tanya langsung. Terus selanjutnya adalah PA, PP, dan konselor melakukan diskusi bersama. Ya, dari konselor itu apa, Putri? Konselor itu ketika di rumah sakit menggunakan metode penugasan, metode case management. Jadi di situ ada case manager. Tapi ketika nggak ada case manager, berarti hanya ada kepala ruang, hanya ada perawat primer, hanya ada perawat pelaksana, tidak ada tenaga kesehatan yang lain pun nggak apa-apa. Itu juga termasuk ronde keperawatan. Terus di sini konselor memfasilitasi kreativitas. Kalau konselor nggak ada, berarti digantikan oleh kepala ruang dan perawat primer. Terus di sini konselor mengembangkan kemampuan PA dan PP dalam mengatasi masalah. Karena itu diskusi, ya otomatis PA dan PP dilatih bagaimana berpikir kritis. Masa sih diskusi diem saja, kan mesti enggak. Ya, ketika diskusi, misalnya mahasiswa ketika dia diskusi diem, saya yakin dia lagi mikir, aku harus ngomong apa ya, seperti itu. Ya, otomatis ketika dia pikiran dia ada kayak gitu, ya otomatis akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Tujuan ronde. Jadi sebenarnya tujuan ronde itu bisa untuk atau manfaatnya ya. Sebentar, ada. Selanjutnya adalah untuk tujuan ronde. Jadi nanti kalau secara manfaat ada manfaat untuk pasien, manfaat untuk perawat ya. Kalau tujuannya jelas ya untuk meningkatkan berpikir kritis dari perawat, terus meningkatkan kemampuan validasi kita. Validasi itu berarti mengklarifikasi ya ke pasien. Terus meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan diagnosa keperawatan ya, sehingga untuk meningkatkan kemampuan menentukan diagnosa otomatis ya termasuk cara untuk menumbuhkan berpikir kritis. Terus habis itu akhirnya meningkatkan ide-ide tentang tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah pasien, meningkatkan kemampuan untuk memodifikasi rencana, meningkatkan kemampuan untuk menjustifikasi, oh sebenarnya berarti masalah pasien ini loh, itu berarti kemampuan justifikasi. Terus selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan menilai hasil kerja, ini terkait dengan peningkatan kemampuan perawat untuk mengevaluasi proses keperawatan yang sudah diberikan ke pasien.
Nah, ini berarti manfaatnya dapat untuk menguji pengetahuan, terus habis itu kita jadi tahu apakah tindakan keperawatan yang kita lakukan ke pasien berhasil atau tidak. Terus kalau di pendidikan otomatis dia sebagai sarana belajar untuk mahasiswa, dan ujung-ujungnya pasti ya pasien merasa puas karena tadi dilibatkan, orang mung ditakoni pripun rasane itu enggak. Ya dia merasa dimanusiakan karena dia semuanya dilibatkan. Dari mulai pengajian, tindakan itu pasien dilibatkan. Oke, selanjutnya apakah semua pasien bisa menjadi pasien untuk ronde? Enggak ya, ini ada kriterianya. Kriterianya adalah pasien yang mempunyai masalah keperawatan yang belum teratasi, meskipun sudah dilakukan tindakan keperawatan. Jadi, terus habis itu pasien dengan kasus langka atau baru. Jadi, pasien yang dirawat inapnya lama, nggak sembuh-sembuh, masalah keperawatan tidak selesai-selesai, otomatis itu jadi kriteria pasien yang akan dirondekan, yang akan didiskusikan. Atau pasien dengan kasus langka ataupun dengan kasus baru. Terus selanjutnya tipe-tipe ronde, ada matron nurse, ada nurse management round, ada pasien comfort nurse, sama teaching round. Yang pertama adalah matron nurse. Matron nurse itu pada prinsipnya hampir seperti timbang terima. Jadi perawat berkeliling ke pasien, terus menanyakan terkait dengan keadaan pasien. Seperti itu. Terus habis itu jadi di matronis itu lebih ke melihat kinerjanya perawat, lingkungan yang pasien wis bersih burung, pasien merasa nyaman atau enggak, itu adalah matron nurse. Terus selanjutnya adalah nurse management round. Nurse management round ini juga hanya kepala ruang sama perawat, tapi yang didiskusikan itu hanya rencana pengobatan dan pelaksanaan tindakan. Jadi hanya itu loh ya, cuma rencana pengobatan dan pelaksanaan tindakan saja yang didiskusikan. Otomatis peningkatan kemampuan berpikir kritisnya tidak maksimal. Selanjutnya adalah pasien comfort nurse. Di sini ini juga hampir sama seperti matron nurse, jadi ronde yang tujuannya itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pasien. Jadi ketika misalnya perawat shift di malam hari, ya dia akan nanya ke pasien apakah tempat tidurnya nyaman, seperti itu. Terus selanjutnya adalah teaching round. Teaching round ini yang dilakukan di pendidikan, misalnya CI ataupun dosen pembimbing akademik melakukan diskusi bersama pasien dan mahasiswa, ya, mengelilingi pasien. Jadi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dari mahasiswa. Terus ada juga yang menyebutkan bahwa ada yang ngomong bahwa walking round itu ada nursing round, nurse round, dan ada interdisiplin round. Yang pertama nursing round. Nursing round itu berarti ya hanya diskusi perawat dengan pasien, tapi perawatnya banyak, kepala ruang ikut, dan pasien. Jadi kalau misalnya seperti ini, berarti ronde keperawatan boleh. Boleh ya, memang teorinya juga ada. Lah, bisa juga yang antara perawat dengan dokter. Ini berarti nanti namanya nurse round. Dan yang ketiga, interdisiplini round. Ini yang multidisiplin ilmu. Jadi ada perawat, ada ahli gizi, ada apoteker, ada dokter, fisioterapi, ini dilibatkan dalam kegiatan ronde keperawatan. Terus langkah-langkah dari ronde keperawatan, ada praronde, berarti sebelum ronde, selanjutnya pada saat tindakan ronde, dan yang terakhir post ronde. Yang pertama adalah praronde. Praronde berarti kita tentukan dulu kasusnya, kasus yang pasien masalah perawatannya ora rampung-rampung, atau yang kasus baru atau langka. Terus habis itu ditentukan juga tim rondenya siapa saja. Habis itu tadi kalau sudah ditentukan pasien, otomatis dilakukan inform consent. Inform consent apa? Informed, berarti diinformasikan. Consent adalah persetujuan. Diberikan informasi terlebih dahulu. Habis itu kalau pasien setuju, tanda tangan, enggak setuju juga enggak apa-apa. Jadi yang penting diberikan informasi terlebih dahulu, terus pasien ditanyakan kesediaannya.
Terus selanjutnya pada saat di praronde ini juga sudah ada gambaran bahwa oh pasien ini diagnosa medis apa, diagnosa keperawatan apa, terus tindakan yang sudah dilakukan apa, hambatannya apa. Terus pada saat pelaksanaan ronde juga awalnya di nursing station dulu, baru menuju pasien. Jadi di nursing station ini perawat primer dia menjelaskan tentang kondisi pasien dari masalah keperawatan, tindakan yang sudah dilakukan, ya kan. Terus selanjutnya adalah ada masukan juga di nurse station. Baru setelah itu menuju ke ruangan pasien. Menuju ruangan pasien, di situ langkah-langkahnya perkenalan dulu, perawat primer membuka perkenalan, terus selanjutnya adalah perawat primer membacakan resume tadi yang sudah di nurse station, tapi tetap sambil gini, Pak, tadi kita sudah diskusi berdasarkan hasil pengkajian, benar ya Bapak kemarin dikaji oleh perawat Ani, terus hasilnya seperti ini. Terus kami mengangkat diagnosa perawatan kemarin, misalnya bersihan jalan napas tidak efektif. Terus kemarin perawat Ani juga sudah melatih batuk efektif, betul nggak Bapak? Gitu. Jadi pasien juga divalidasi. Terus kalau sudah validasi ke pasien, selanjutnya di situ dikasih dari masing-masing perawat memberikan masukan. Kira-kira pasien ada kapak nama nih ya, mau diberikan apa lagi ya? Nah, sehingga otomatis pasien mendengar. Dan ketika dia mendengar, bisa saja dia nggak mudeng, boleh bertanya. Ataupun kita langsung memberikan permintaan. Misalnya, Pak, kemarin kan Bapak batuk efektifnya sehari pas dilatih toh, berarti besok pada saat Bapak merasa gatal banget, langsung batuk efektif ya Pak, gitu. Jadi langsung pasien juga tahu besok dia harus ngapain berdasarkan hasil diskusi tadi. Pasca ronde berarti di nurse station di sini disimpulkan bahwa pasien diagnosa fixnya, diagnosa perawatan apa, apakah ada diagnosa tambahan atau tidak, sama rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan masukan-masukan tadi pada saat ronde. Nah, di sini peran anggota tim, perawat primer otomatis dia menjelaskan datanya pasien, menjelaskan diagnosa, intervensi, hasil yang sudah dicapai. Nah, nanti perawat pelaksana memberikan masukan terkait dengan tindakan yang belum dilakukan atau mungkin ada masalah-masalah yang belum terkaji. Terus ini peran perawat konselor tadi kan case manager ya. Jadi kalaupun itu nggak ada, bisa berarti digantikan oleh kepala ruang. Ya, jadi dia yang memberikan justifikasi, memberikan pujian, reinforcement, terus memvalidasi dan dia mengarahkan dan mengkoreksi. Mengarahkan dan mengkoreksi berdasarkan konsep teori yang dia sudah ketahui sebelumnya. Ronde dikatakan berhasil atau enggak, melihat dulu dari struktur, proses, maupun hasil. Struktur itu berarti ada enggak proposalnya, proposal ronde, ada enggak inform konsennya, terus pada saat evaluasi proses, pasiennya dilibatkan diskusi enggak, pasiennya divalidasi enggak, terus habis itu perawatnya pada aktif diskusi enggak, apa meneng baik, itu proses. Kalau hasil, berarti yang dilihat adalah apakah masalah keperawatan pasien teratasi atau tidak. Oke, saya rasa itu kalau ada yang ditanyakan silakan di forum diskusi. Nantinya ada forum kasus pemicu juga dari saya atau pertanyaan dari saya untuk dijawab di diskusi. Semoga kalian sehat selalu, studinya dilancarkan, selalu jaga pola hidup bersih, sehat juga. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.